back to Sniper. Sniper apa sih? Oke, jadi Sniper itu adalah Senin Baper, seperti nama akun ini, Senin Baper. Tuh. Jadi ini videonya akan diposting setiap hari Senin dan hari dimulai segala-segalanya itu biasanya hari Senin itu dimulai dengan kebetulan. Oke. Teman-teman, jadi hari ini kita dalam episode ngobrol bareng tentang kejadian beberapa hari minggu yang lalu, tanggal 22 Maret itu di Bogor lagi ada kejadian yang mencekam, yang rusuh kemana-mana, terutama di daerah kampus ini. Itu kejadian dimana si rusuh antara transportasi online sama transportasi umum gitu. Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih, cuman merekanya aja yang rusuh-rusuh sendiri gitu. Oke, jadi kemarin tuh kita sempat berada di kondisi yang mencekam itu, kita ada di tengah-tengah gitu, dan kita tuh sempat bikin video gitu di sana gitu. Itu deh. Jadi abis ini akan ada videonya, stay tune terus. Ya udah biarin. Kita jalan dari Yasmin. Ya, hari ini hari Rabu tanggal 22. Hari ini masih dalam tema suasana Bogor mencekam karena demo angkot dan ojek online. ya, demo angkot dan ojek online. Jadi gimana nih tanggapannya? Jadi Kenapa sih sebenarnya tuh kenapa sih angkot-angkot ini tuh marah gitu? sebenarnya wajar sih ya mereka marah. Soalnya pertama penumpangnya kan semakin berkurang tuh yang naik angkot. Tapi sebenarnya banyak juga sih ya yang masih pakai angkot gitu. Maksudnya Ya kayak kita gitu ya. Iya, nggak semua orang-orang tuh beralih ke ojek online. Tapi gue lebih prefer tuh ojek online sih, soalnya cepet kan, terus waktu sih efisiensi. Iya sih. Soalnya angkot di Bogor tuh kebanyakan ngetem, dan parah banget ngetemnya itu bisa sejam 2 jam gitu. Tapi ya harus ada yang kayak gini sih, maksudnya harus ada yang membuat semuanya ini Berpikir. iya. Terus harus ada keadilan lah untuk angkot, untuk supir angkot, entah itu untuk supir angkot ataupun untuk para supir Online. Ya Allah, ini mencekam banget nih kayaknya. Dari tadi tuh polisi pada lewat-lewat. itu benar-benar sepi jalanan. Sepi, nggak ada angkot coy. Dan kita jalan dari Giant Yasmin. Ya hampir berapa kilo ya? 1 kilo ada kali ya? Tuh ada polisi. Belum nih, ada nguing-nguingnya. Nah, dari tadi tuh bersenggeran. Polisinya kena lampu merah coy. Astagfirullah. Bapak polisinya udah dada coba. Boleh nebeng nggak? Kamu nebeng. Ada yang gaya coba di belakang. Ya aku nabrak sih kayaknya itu jatuh. Jadi ada rombongan polisi, sekitar ada 3 bus ya, 3 bus. Iya, 3 bus polisi. Nonton Sama dan mobil polisi. kita tuh dari tadi kita jalan kaki, terus banyak orang yang ojek nggak jelas itu yang nggak pakai helm. Yang mendadak jadi Ojek, mendadak ojek. yang mendadak ojek, dan anehnya mereka kayak yang Ya olahraga neng, jalan, yakin gitu-gitu nih. Kenapa sih? maksudnya kenapa gitu kan dengan jalan Nih kaki. mau lihat gak? Tuh kayak yang di depan itu kan ada yang kosongan gitu. Belak ojeknya. Dia ojek, nah itu dia tuh ciri contohnya. Tapi itu tipe yang nggak bener sih. Iya gitu. Kenapa sih orang Indonesia tuh apa ya, Neng, kayak mau diajak maju tapi nggak mau maju gitu? Iya maksudnya ya udahlah, hikmahnya ada
lebih pelajaran aja ya untuk penumpangnya. Iya, sebenarnya emang kan semuanya tuh gara-gara penumpang ya. Kita tuh nggak butuh sama kendaraan. Ada lagi coy. Solusi. Banyak banget, ini kayaknya horor deh di depan. Jadi tuh kita sebagai pengguna, sebagai penumpang, kita harus lebih bijak dengan penggunaannya. Ya kalau emang efisien pakai ojek online dan emang lebih cepet karena angkotnya ngetem, ya udah nggak apa-apa sih sebenarnya. Terus saran aja sih, ya Allah macet parah banget sampai di depan. Saran aja sih buat pemerintahnya, jadi angkotnya itu kayak KRL aja gitu, ada jadwalnya, jam sekian berangkat, jam sekian nyampe halte sini gitu loh. Terus ada halte-haltenya, jadi apa ya, kenapa orang nggak mau pakai angkot itu tuh karena ya itu ngetem dan jumlahnya terlalu banyak. Ya, dengan adanya jadwal yang jelas dan on time itu kan jadi ke penumpangnya juga belajar disiplin kan. Terus kan biasanya kan kalau angkot ngetem kayak ya kan nyari uang neng, kayak gitu kan. Ya kan orang yang penumpangnya juga nyari uang kali gitu, bukan dia doang yang nyari duit gitu. Seharusnya mereka nggak usah nyalahin, maksudnya angkot ya maupun angkot maupun ojek online ya, seharusnya nggak usah salah-salahan gitu. Seharusnya kayak yang lebih introspeksi diri sendiri. Loh kenapa penumpang gue lebih sedikit dibanding yang sana gitu. Kenapa baiknya mereka berpikir dan memperbaiki diri gitu ya. Ya. Apa sih yang bikin mereka para penumpang ini gak nyaman sehingga beralih ke ojek online? Ya itulah yang harus mereka perbaiki. Bukannya malah yang nyalah-nyalahan, terus malah yang berantem, jadinya tuh nggak membawa solusi gitu kan. Nggak ada solusi. Gitu deh. Iya deh. Kita jalan deh kayaknya kira-kira sampai Laladon. Semangat awal. Bye. Iya, tuh udah kan tadi, pokoknya itu videonya udah beres aja. Isinya pipi semua, goyang. Karena di itu keadaannya tuh banyak banget orang yang lewat yang ojek itu tuh nungguin gitu. Nah, Tapi setelah kejadian itu besokannya besok harinya itu para perwakilan dari angkutan online sama angkutan umum itu dia bikin kesepakatan sama Pak Bim Arya juga sama pemerintah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, termasuk ada Bupati Bogor ya, ibu siapa aku lupa lagi namanya. Nah di isi kesepakatan bersamanya itu nih aku bacain ya. Kesepakatan bersama antara pengemudi angkutan perkotaan dan pengemudi angkutan online Kota Bogor. Dengan ini kami bersepakat, pertama, akan menjaga kondisivitas Kota Bogor. Kedua, saling bekerja sama menjalankan usaha. Ketiga, tidak bergerombol di tempat umum. Empat, tidak menggunakan fasilitas umum untuk menunggu penumpang. Kelima, melakukan penjemputan penumpang di titik penjemputan. berarti boleh jemput ke rumah, ke kosan. 6. Menyerahkan permasalahan yang terjadi kepada aparat penegak hukum. Ketujuh, dibentuknya Satgas Gabungan. Ke-8, tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum diketahui kebenarannya. Ke-9, masing-masing pihak saling menghormati dan menjaga diri. 10. Kesepakatan ini dengan tanpa ada paksaan dan sanggup mentaatinya. Dan ke-11, apabila ada yang melanggar, sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku. Kamis 23 Maret 2017 di Balai Kota Bogor. Nah ternyata setelah dirunut-runut itu, kejadian tanggal 22 Maret ini yang heboh banget di Laladon itu tuh ternyata hanya provokasi. Jadi ceritanya ini si angkutan online itu emang lagi konvoy karena mereka tuh pengen ke Balai Kota, kayak mau demo gitu, tapi ke Balai Kota bukan ke Laladon. Nah tapi lewat Laladon. Nah si supir angkot ini
salah tangkep, dikirain mau nyerang, mau ngajak berantem gitu. Diprovokasi, akhirnya datanglah semua tuh angkot gitu berantem. Padahal sebenarnya si angkutan online ini bukan mau nyerang si Laladon ini, angkutan angkot di Laladon. Padahal sebenarnya konvoynya itu menurut yang aku tahu dari supir Gojek sama Grab yang aku tanyain, mereka tuh kesana padahal dikawal sama satu mobil polisi padahal gitu. Tapi ternyata di tengah jalan pas angkutan online itu bergerak dari Dramaga ke balai kota, pas nyampe Laladon, nah di Laladon ini nih mereka kena kayak apa ya, nggak ngerti sih kejadian sebenarnya kayak gimana, sampai si supir angkutan online itu kepancing lah ya, maksudnya lagi ribut-ribut kayak gitu ya apa sih gitu kan, jadi kepancing, ya udahlah ribut di sana gitu. Jadi sekarang untuk pengguna transportasi menurut kamu gimana nih? Nah sekarang alhamdulillah sih ya, maksudnya setelah ada kejadian ini pasti pemerintah mikir kan di sini, pemerintah harus buat suatu aturan gitu. Nah yang aku baca-baca juga di Twitternya Bima Arya, kalau Bima Arya ini dan pemerintah Kota Bogor akan menyusun dan mengeluarkan peraturan wali kota atau peraturan bupati terkait dengan transportasi yang ada di Kota Bogor ini. Nah kalau menurut aku pribadi ya, maksudnya adalah ya keinginan gitu, karena aku kan orangnya emang anak angkot banget, anak transportasi umum banget termasuknya kayak gitu. Karena pertama aku nggak bisa bawa motor gitu, dan sebenarnya walaupun misalnya aku bisa bawa motor pun kayaknya alangkah lebih baiknya gitu kalau kita menggunakan transportasi umum gitu, jalan kaki gitu, karena kan kita pasti nggak suka kan sama yang namanya macet gitu. Nah salah satu aksi nyata yang bisa kita lakukan adalah untuk mengurangi kemacetan di jalan raya itu ya dengan jalan kaki dan dengan menggunakan angkutan umum gitu, dengan transportasi umum. Ini memang nggak bagus gitu ya, harapannya semoga ke depan ada pemimpin kita di pemerintahan yang memiliki mimpi mewujudkan transportasi Indonesia ini yang lebih baik lagi gitu. Nah ya itu maksudnya semoga nggak cuma pemerintahnya, jadi kita sama-sama di sini gitu, nggak cuma pemerintahnya tapi kita juga perilaku kita mengikuti gitu. Sebisa mungkin kita, kalau pemerintahnya mau maju, kita juga mau diajak maju. Iya pokoknya kalau misalnya keluar, kalau misalnya ya pokoknya jangan gengsi lah naik angkot gitu atau naik kendaraan umum lain. Soalnya kalau aku bisa bilang sih pahlawan jalan raya kalau misalnya orang-orang yang rela pakai angkutan umum ataupun jalan kaki ya. Sebenarnya jalan kaki tuh di Indonesia udah sangat jarang banget gitu. Orang-orang tuh padahal cuma deket doang nggak mau naik motor gitu, nggak mau ribet, nggak mau capek lah gitu. Oke, jadi pintar-pintar memilih angkutan transportasi, sebaiknya menggunakan transportasi umum supaya apa? Supaya nggak macet. Ya, Oke. Semoga transportasi Indonesia keadaannya semakin baik dan orang-orang di Indonesia juga mau pakai transportasi umum. Oke, dadah. Sampai jumpa di Sniper selanjutnya. Dadah.